Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita ya, yang alhamdulillah hari ini bab kita akan membahas al-ghuslu, yaitu apa? Mandi. Bab tentang mandi, al-ghuslu. Nah, di antara perkara yang wajib ya, yang harus kita pelajari dalam bab thaharah adalah al-ghuslu, yaitu apa? Mandi. Nah, terkait mandi ini ada beberapa hukum-hukum, ahkam. Ahkam ini adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan mandi. Nah, ada fardu, ada wajib, ada syarat ya, ada fardunya. Di sini ada yang pertama fardu mandi. Seperti fardu wudu ya, fardu wudu, ada juga fardu mandi. Fardu ini bahasa yang lainnya adalah rukun ya. Dalam ulama yang lain mengatakan fardu itu disebut dengan rukun mandi. Artinya kalau tidak dilakukan maka tidak sah, sengaja ataupun lupa. Ya, sengaja atau tidak sengaja, kalau tidak dilakukan maka fardu ini tidak sah. Apa ini? Hanya satu, adalah ta'mimul badani bil ma'i. Ta'mim itu mengumumkan, meratakan al-badan, ke seluruh badan bil ma'i, itu air. Nah, meratakan air ke seluruh badan dari mulai ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Ini fardu mandi ya. Jadi yang penting rata, yang penting menyeluruh, air terkena ke seluruh badan, maka cukup mandi. Mafhum ya? Walaupun nanti harus memahami dulu syarat-syaratnya ya. Ini yang pertama, tamimul badan bil ma'i, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Termasuk di dalamnya menurut mazhab Hambali adalah at-tamadmud, yaitu berkumur-kumur, masuk ke dalam fardu mandi. Kemudian istinsyak itu menghirup air ke hidung. Nah, kemudian istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Ini tiga perkara ini, berkumur-kumur, menghirup air, dan mengeluarkan air dari hidung, ini masuk ke dalam fardu mandi. Dalam mazhab ya, masuk ke dalam fardu mandi. Artinya berarti kalau tidak dilakukan ini maka mandinya tidak sah. Kumur-kumur, menghirup air ke hidung, mengeluarkan, maka harus dilakukan dalam mazhab Hambali. Adapun menurut mazhab yang lain, jumhur ulama katakan berkumur-kumur, menghirup air, mengeluarkan air, ini adalah bab tentang sunnah. Apa? Sunnah saja, tidak sampai ke dalam fardu ya. Tapi dalam mazhab Hambali ini masuk ke dalam fardu mandi ya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yang berkaitan dengan mandi adalah wajibnya. Nah, ini apa? Wajibnya. Artinya wajib ini kalau dia melakukannya dengan sengaja ya, meninggalkannya dengan sengaja, maka dia tidak sah. Tapi kalau lupa maka sah. Beda dengan fardu ya, seperti yang dibahas dalam bab wudu. Kalau fardu lupa tidak sah, tidak sengaja juga tidak sah. Tapi kalau wajib, kalau dia meninggalkannya tidak sengaja atau karena lupa, maka tidak apa-apa, artinya sah mandinya. Apa wajib mandi? Adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Bismillah. Tasmiyah. Bismillah. Cukup seperti itu. Bismillah. Maka ini masuk ke dalam wajib mandi. Ya, hanya satu aja, tasmiyah. Jadi kalau lupa tidak tasmiyah, tidak membaca bismillah, sah tidak? Sah. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam wajib mandi. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, syartuhu, syaratnya. Nah, ini adalah syarat mandi, syaratnya. Ini syarat ini adalah kasyurutil wudu. Nah, ini kasyurutil wudu, seperti syarat mandi, seperti syarat wudu. Nah, syarat wudu contohnya ya, di antara wa minha an-niyah, di antaranya adalah niat ya. Yang lainnya seperti muslim. Kemudian apa lagi? Nah, tamyiz, berakal. Kemudian izalatul kharij minas sabil, menghilangkan
segala perkara kotoran yang keluar dari dubur atau kubul, ya. Kemudian tahuriyatul ma, bersihnya air. Ini seperti syurut al-wudu, seperti syarat-syarat wudu yang sudah kita pelajari. Antum buka lagi kalau lupa ya, bab tentang syarat-syarat wudu. Ini sama, seluruhnya adalah masuk ke dalam syarat mandi. Nah, di antaranya yang di sini ditekankan adalah apa ini? An-niyah, yaitu niat. Apa maksudnya di sini? Taib, dalam mazhab Hambali di sini dijelaskan, idza nawa raf'al hadatsaini yartafa'ani. Idza nawa, idza apabila. Idza itu apa? Apabila. Nawa, berniat, seseorang berniat. Raf'a al hadas, raf'a yaitu mengangkat. Al hadatsain, dua hadas. Artinya dua hadas itu hadas yang akbar, hadas yang asghar. Artinya jikalau dia meniatkan dalam mandinya itu mengangkat dua hadas, mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas asghar, maka yartafa'ani atau yurtafa'ani boleh, yaitu terangkat keduanya. Terangkat, maksudnya terangkat itu maka hadas besar dan hadas kecilnya menjadi hilang, terangkat begitu. Kalau apa? Kalau idza nawa raf'al hadatsain, apabila dia meniatkannya dalam rangka mengangkat dua hadas. Misalnya dalam hati kita, misalnya kita akan mandi, kita sebelum mandi kita niatkan dalam hati, saya dalam rangka mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Berarti dia mengangkat dua hadas, ya, berniat untuk mengangkat dua hadas, maka dua hadas itu menjadi hilang. Maka ketika selesai mandi dia sholat, sah sholatnya. Hakadha, mafhum ya? Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam mazhab nawa raf'al hadasi mutlaqan. Nawa, apabila dia meniatkan raf'al hadas, mengangkat hadas mutlaqan, mutlak secara mutlak saja, secara umum. Mutlak secara umum artinya dia tidak mengucapkan atau dia tidak mengkhususkan untuk hadas yang besar saja, atau dia tidak hadas besar saja, maka yurtafa'ani, maka hadas besar dan hadas kecilnya menjadi terangkat dan dia boleh sholat langsung, ya. Jadi kalau misalnya dalam hati saya mengangkat hadas, begitu, saya mengangkat hadas dalam hati itu, saya mandi dalam rangka ingin mengangkat hadas, dia mandi tanpa menghususkan hadas besar misalnya, maka intinya dia sudah terangkat hadas kecilnya. Begitu. Ini yang kedua ya dalam mazhab. Kemudian yang ketiga, nawa raf'al hadasil akbar. Kalau yang ketiga ini nawa, dia hanya meniatkan ada sama raf'a al hadasi al akbar, mengangkat hadas akbar besar saja. Jadi dia niatkan hanya mengangkat hadas akbar, hadas yang besar saja. Dalam hati misalnya, saya mau mandi dalam rangka mengangkat hadas yang besar. Mengangkat apa? Hadas besar. Karena sudah jima atau misalnya bermimpi, ya, kemudian kita mandi dalam rangka mengangkat hadas akbar ini. Maka jikalau hanya mengangkat hadas besar niatnya, maka yurtafa'ul hadasul akbaru faqat, maka yang terangkat hanyalah hadas akbar saja, ya. Artinya kalau dia hanya berniat mengangkat hadas akbar, ya, tanpa meniat hadas asghar, diangkat hadas asghar, maka ketika dia langsung sholat tidak sah sholatnya. Ini menurut madhab, ya. Jadi harus berniat mengangkat hadas akbar dan hadas asghar. Ini pentingnya niat menurut pendapat mazhab Hambali. Adapun pendapat yang lain, ya, ulama yang lain, yang penting dia sudah berniat untuk mengangkat hadas walaupun hadas akbar saja, maka dia sah salatnya, ya. Allah alam. Akan tapi mazhab mengatakan harus dalam hati menyengaja meniatkan untuk mengangkat hadas akbar dan hadas asghar. Nah, lebih hati-hati kita kuatkan, kita hujamkan dalam hati kita dalam rangka mengangkat hadas akbar dan hadas asghar, ya. Paham ya? Ini yang berkaitan dengan syarat, ya, yaitu niat. Yaitu apa? Niat. Yang lainnya sama dengan syarat-syarat wudu seperti tahuriyatul ma.
Izalatul kharij binas sabilain, yang mengangkat kotoran dari jalan dari dua jalan. Kemudian sucinya air, kemudian muslim, tamyiz, berakal dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas ya. Hanya di sini ditekankan adalah bab tentang an-niyah, tentang apa? Niat ya. Tip selanjutnya yang keempat, sunanuhu. Sunan yaitu sunnah-sunnahnya. Sunnah mandi. Apa saja sunnah mandi? Ini seperti dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah, nanti saya coba bacakan ya. Rinciannya adalah seperti ini. Ghuslul kafaini salasan, ghuslu mencuci. Al-kafaini kedua telapak tangan, salasan 3 kali. Ada riwayat 3 kali, boleh juga 2 kali. Ghuslul kafaini salasan, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum mandi kita cuci dulu kedua telapak tangan. Ya, berapa kali? 3 kali. Ini sunnah. Kemudian ghuslu ma talawwasa. Ghuslu mencuci. Ma talawwasa itu segala yang kotor ya. Misalnya dalam farji kita, dalam kemaluan kita ada kotoran, maka bersihkan seperti itu. Nah, kalau mau istinja dulu, kemudian kalau mau buang hajat dulu, kemudian kita istinja ya. Nah, bersihkan segala yang kotor ya, yang menempel kotoran itu di badan kita, bersihkan terlebih dahulu. Taib. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-wudu'u qablahu. Wudu sebelumnya. Ini sunnah ya. Wudu qablahu, sebelumnya. Maksudnya sebelumnya sebelum mandi. Sebelumnya adalah sebelum mandi. Sebelum mandi kita wudu. Jadi mencuci dulu tangan, mencuci segala yang kotor ya. Boleh juga mencuci kotor dulu ya. Mencuci kotor, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Kemudian wudu. Seperti wudu akan sholat. Ya. Wudu bagaimana wudu ya, sudah kita jelaskan insyaallah. Kemudian selanjutnya at-tayamun. Nah, at-tayamun memulai dari kanan. Tayamun memulai dari kanan. Ya, sebelah kanan dulu, badan sebelah kanan dulu ya. Nah, dalam sebuah hadis ada riwayat 3 kali dulu sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri ya. Tapi itu sunnah ya, boleh 3 kali berapa kali. Yang penting sebelah kanan dulu kita ratakan. Yaitu tayamun. At-tayamun yaitu memulai dari sebelah kanan. Kemudian ad-dalk itu memijit-mijit. Ya. Memijit, menekan-nekan ya badan dengan tangan, dipijit ya. Artinya ini dalam rangka agar air itu menyerap ya betul-betul ke badan. Karena kalau tidak ditekan, tidak diusap, tidak dipijit-pijit, maka air itu biasanya suka melewati, ada sesekali sedikit melewati badan, akhirnya ada yang kering sedikit begitu ya. Maka sunnahnya adalah ad-dalk, itu memijit-mijit, menekan-nekan badan dengan tangan ya, seperti itu. Apalagi dengan sabun kan, sabun sambil kita bersihkan seluruh badan kita ya. Maka ini bagus ya, baik ya. Kemudian selanjutnya an yahsiya ala ra'si salasan. An yahsiya ala ra'sihi. Yahsiya itu menuangkan, mengalirkan boleh. Menuangkan ala ra'sihi, ke kepala salasan 3 kali ya. Jadi sebelum mandi tuangkan dulu. Jadi sebelum meratakan badan ke sebelah kanan seluruh badan, maka ratakan ke kepala 3 kali. Boleh setelah melakukannya, mencucinya badan dulu boleh, atau kepala dulu boleh ya. Jadi kepala dulu, setelah wudu cuci kepala ya, tuangkan air ke kepala 3 kali guyuran ya. Setelah itu baru kita mandi ya, tayamun, yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri dan seluruh badan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ghuslu qadamaihi bi makanin akhar. Ghuslu qadamaihi, ghuslu itu mencuci ya. Mana? Oh ini. Ghuslu mencuci qadamaihi. Qadamaihi itu 2 kaki. 2 kaki. Bimakanin akhar, di tempat yang lain ya, di tempat lain. Maksudnya ya, misalnya ketika kita mandi di kamar mandi ya,
misalnya di sebelah kanannya. Nah, setelah selesai, sebelum kita keluar, maka kita mencuci dulu kaki. Mencuci apa? Kaki dulu di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya tempatnya becek begitu ya, atau misalnya masih tanah ya, ini penting mencuci kaki setelah mandi ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi setelah mandi beliau keluar atau bergeser, kemudian beliau mencuci kakinya seperti itu ya. Nah, ini adalah sunnah sunnah. Jadi kalaupun tidak apa-apa ya. Jadi ini bab tentang ghuslu qadamaihi, bab tentang mandi, yaitu salah satunya adalah mencuci kedua kakinya ya. Ini sebagaimana sunnah mandi ini sebagaimana hadis dari Maimunah. Kata Ibnu Abbas ya, menceritakan bahwa Maimunah menceritakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku meletakkan. Jadi Maimunah meletakkan air ya untuk mandi. Siapa? Mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ma'an yaktasilu bihi, itu untuk mandinya ya. Fa'afragha 'ala yadayhi, maka beliau mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangan dalam hadis itu ya. Kemudian marratain atau salasan, 2 kali atau 3 kali. Ini hadisnya tadi ya. Summa afragha bi yaminihi 'ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan air ke tangan kirinya juga ya. Kemudian faghasala madzakirahu, beliau mencuci zakarnya, mencuci kemaluannya ya. Nah, ini dibersihkan kemaluannya ya. Kemudian summa dalaka yadahu bil ardi ya. Kemudian beliau summa dalaka yadahu bil ardi, kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Menggosokkan tangan ke tanah ya. Ini termasuk juga sunnah ya. Jadi kalau misalnya ada tanah, gosokkan tangannya ke tanah ya. Kalaupun tidak apa-apa ya. Summa madmada wastansyaqa, kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian beliau menghirup air ya. Summa ghassala wajhahu, kemudian beliau mencuci wajahnya, wa yadaihi, kemudian tangannya. Summa ghassala ra'sihi, jadi wajah, tangan, kemudian kepala. Summa ghassala ra'sahu salasan, mencuci kepalanya 3 kali ya, seperti yang tadi disebutkan. Summa afragha 'ala jasadi, kemudian beliau meratakan ke seluruh badannya ya, meratakan ke seluruh badan. Kemudian summa tanaha min maqamihi faghasala qadamai, kemudian beliau bergeser dari posisi semula ya, kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Itu hadis Maimunah ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi. Kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari janabah, beliau memulainya dan mencuci kedua tangannya. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau itu berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan ya, sunnah-sunnahnya. Berwudu dulu sebagaimana waktu untuk sholat, berwudu untuk sholat. Summa yudakhilu asabi'ahu fil ma', kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke air. Fayukhallilu biha usula sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi. Kemudian beliau memasukkan kemudian beliau menyela-nyela ya. Tangan itu yang sudah dimasukkan ke dalam air, kemudian beliau ratakan ke ininya, ke sya'ar itu, kepada rambutnya. Jadi menyela-nyela rambut. Jadi masuk ke dalam kulit kepala begitu ya, dengan jari. Kemudian dipijit-pijit seperti yukhallilu biha usul sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi salasan. Kemudian menuangkan ke kepalanya air itu 3 kali. Ya, salas ghurafin biyadai. Jadi 3 cegukan ya, 3 gayung ya, 3 gayung. 3 banjuran ya, gitu seperti itu. Summa yufidul ma'ala jildihi kulli. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Ini
seperti yang tadi saya sebutkan ya, ini dalam bab sunnah-sunnah wudu ya. Itu saja mungkin ya ikhwan akhwat terkait dengan al-ghuslu, mandi ini ada beberapa hukum, yaitu fardu, wajib, ada syarat, ada sunnah, dan mudah-mudahan antum atau kita semua bisa memahami dan mempraktikannya ya, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.